أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kita sampai di pertemuan kedua di kelas diniyah, dan sekarang kita lanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran adab menggunakan kitab Ta'lim al-Muta'allim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat dan buah dari ilmu yaitu amal. Sampai halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang sedikit ya. Wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allumi wa ja'altuhu fusulan. Dan aku namakan kitabku ini dengan nama kitab Ta'limul Muta'allim fi tariqit ta'allum. Kitab Ta'limul Muta'allim yang menerangkan tentang jalan para penuntut ilmu. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan kitab ini beberapa fasal atau beberapa pembahasan. Faslun, fasal pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, tentang keagungan ilmu dan ilmu fikih. Tentang keagungan ilmu dan ilmu fikih. Nah, nanti sang musannif akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan keagungan ilmu fikih di sini. Faslun fin niyyati fi halit ta'allum. Fasal selanjutnya tentang niat tatkala belajar. Fi halit ta'allum, tatkala belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wath-thabati. Fasal selanjutnya tentang memilih ilmu, ustadz maupun teman. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Fasal selanjutnya tentang mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu. Maksudnya wa ahli di sini adalah para ulama. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Fasal tentang jiddi wal muwadhafah, itu artinya sama, kesungguhan, rajin, sungguh. Wal himmati, dan keinginan yang kuat. Wal himmati, dan keinginan yang kuat. Jadi ada pembahasan tersendiri tentang hal ini. Maksudnya dulu tatkala Ibnu Jarir At-Tabari hendak mengarang kitab yang sekarang kita kenal Tarikh At-Tabari, yaitu menceritakan tentang sejarah mulai dari Nabi Adam hingga hari kiamat kelak, Ibnu Jarir mengatakan kepada para muridnya, wahai para murid,
maukah engkau menulis kitab tentang sejarah manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Lalu ditanya oleh murid-muridnya, berapa lembar? 30.000 lembar. Katanya, waduh, membuang-buang waktu katanya. Akhirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menulis sendiri kitab tersebut, dan akhirnya tercipta kitab tersebut. Namun tidak 30 lembar, namun himmah itu ada. Lalu di kesempatan berikutnya Ibnu Jarir mengatakan kembali kepada muridnya, wahai murid, maukah engkau menulis tentang tafsir? Lalu muridnya kembali bertanya, berapa halaman? 30.000 lembar. Lalu para muridnya berkata lagi, sungguh buang-buang waktu, terlalu banyak maksudnya. Lalu Ibnu Jarir mengatakan, sungguh al-himmah itu keinginan yang tinggi telah mati. Di zaman Ibnu Jarir At-Tabari, para murid beliau dikatakan seperti itu. Apalagi kita sekarang. Seandainya kita berada di depan Ibnu Jarir At-Tabari, apa yang hendak kita katakan? Wallahu a'lam. Faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Pembahasan tentang memulai menuntut ilmu, wa qadri, dan ukurannya, wa tartibihi, dan urut-urutannya. Jadi seperti saya katakan pekan lalu, ada tadarrujul ilmi, tingkatan-tingkatan ilmu, dan itu harus kita lalui. Faslun fit tawakkuli, fasal tentang tawakal. Faslun fi waqti tahsili, fasal tentang waktu mendapatkan ilmu. Waktu tahsil, waktu mendapatkan ilmu, waktu belajar maksudnya. Faslun fi syafaqah, fasal tentang lemah lembut atau penyayang. Wan nasihati, dan nasihat. Faslun fil istifadati, fasal tentang istifadah. Istifadah itu mencari faidah atau mencari ilmu. Faslun fil wara'i halat ta'allum, fasal tentang sikap wara'. Sikap wara'. Sikap wara' itu ayyahtariza nafsuh 'anil muharramat wasyubhat, yaitu menjauhkan diri dari perkara yang haram. Itu wara'. Faslun fima yurisul hifdha wan nisyan, fasal tentang apa-apa yang menyebabkan ingat, wan nisyan, dan lupa. Ada pembahasan tentang yang menguatkan hafalan dan menjadikan hafalan lupa atau hilang. Dan ada risalah yang bagus yang dikarang oleh Syekh Badr Al-Utaibi hafizallahu taala tentang Asyru wasaya liquwatil hifzi wa ilajin nisyan. Jadi risalah singkat tentang 10 hal yang menguatkan hafalan dan mengobati lupa. Itu banget bagus sekali. Bisa antum cari di rumah. Faslun fima yajlibur rizqa, fasal tentang apa-apa yang menarik rezeki. Wa ma yamna'ur rizqa, dan yang mencegah rezeki. Wa ma yazidu fil umri, dan yang menambah umur. Wa ma yanqusu, dan yang mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billah, itu titik ya, wa ma yanqusu titik. Wa ma taufiqi illa billah,
Dan tidaklah aku dapat melakukan ini kecuali karena bantuan dari Allah, karena taufik dari Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal atau berserah diri. Wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku kembali. Titik ya. Jadi itulah fasal-fasal atau pembahasan-pembahasan di kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, sekarang kita masuk ke fasal pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlih. Fasal tentang keagungan ilmu dan ilmu fikih serta keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nah, tambahan wa muslimatin ini dhaif. Tambahan ini dhaif. Hadis yang sahih ya sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala hanya sampai di talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Karena muslim sendiri, lafaz muslim sendiri sudah mencakup makna muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. I'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bahwasanya tidak wajib bagi setiap muslim maupun muslimah mencari semua ilmu. Mencari semua cabang ilmu itu hukumnya tidak wajib. Misalnya antum azamkan sekarang, anda ingin belajar tentang menguasai semua bidang, fikih semuanya, bahasa Arab semuanya, dikuasai semuanya, hadis, mustalah hadis, tidak mungkin. Tidak ada manusia yang menguasai semua bidang. Pasti akan lemah salah satunya. Dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya ilmu itu bagaikan samudra atau lautan yang tidak bertepi. Jadi antum mencari sampai capek sekalipun, sampai umur habis, maka ilmu Allah ini tidak akan pernah antum bisa dapatkan seluruhnya. Bahkan setetes digambarkan bahwasanya ilmu yang bisa kita dapat cuman ibarat kita mencelupkan jarum di lautan, lalu kita angkat, nah air yang tersisa di jarum itu adalah ilmu yang kemungkinan bisa kita cari. Adapun sisanya itu ilmu Allah, luas sekali. Bal yuftaradu alaihi, akan tetapi wajib baginya, bagi muslim tadi, talabu ilmil hali, mencari ilmul hal, ilmu keadaan, ilmu kondisi. Nah, apa yang dimaksud ilmu kondisi akan dijelaskan nanti. Wajib hukumnya mencari ilmul hal, ilmu keadaan dan ilmu kondisi. Afdhalul ilmi kama yuqalu, sebagaimana dikatakan, afdhalul ilmi ilmul hal, seutama-utama ilmu adalah ilmul hal atau ilmu kondisi. Wa afdhalul amali hifdzul hal, dan amal atau perbuatan yang paling utama yaitu hifdzul hal, menjaga kondisi. Maksudnya apa? Ini istilah baru bagi kita kan, ada ilmu hal. Maksudnya wa yuftaradu 'alal muslim, dan wajib bagi setiap muslim
talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, mencari ilmu apa-apa yang ia sedang berada di dalamnya. Antum catat dulu aja, antum catat dulu. Fi ayyi halin kana, di kondisi apapun ia. Jadi maksud musannif di sini atau maksud muallif di sini, yang dimaksud dengan ilmu hal atau ilmu kondisi adalah ilmu tentang sesuatu yang kita berada di dalamnya saat itu. Misal, kita hendak mempelajari, kita hendak melakukan sholat, atau kita hendak melakukan sholat, maka yang wajib kita pelajari sebelum kita melakukan sholat adalah ilmu tentang sholat, fardu-fardu sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, dan seterusnya. Maka mencari ilmu di kondisi ia saat itu adalah wajib hukumnya. Misalnya, menjelang bulan Ramadan kita diwajibkan untuk pada saat bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Ketika bulan Rajab kita tidak wajib hukumnya mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan, karena saat itu kondisinya bukan puasa Ramadan. Akan tetapi mempelajari tentang puasa Ramadan di bulan Rajab tidak masalah, sunnah. Nah, kita sedang membicarakan tentang masalah wajib hukumnya. Jadi yang wajib hukumnya adalah mencari ilmu di yang sesuai dengan kondisi kita saat itu. Misalnya seorang mu'allaf baru masuk Islam. Seorang mu'allaf baru masuk Islam, apa yang wajib dia pelajari pertama kali? Ma'rifatur Rabb, mengetahui tentang Rabbnya. Jadi itu yang wajib pertama kali. Setelah itu, ketika ia hendak melakukan kewajiban yang lain, misalnya salat, maka ilmu yang harus dia pelajari adalah ilmu tentang salat. Itulah yang dimaksud dengan ilmu hal. Fa innahu la budda lahu minas salati maka apabila ia wajib tatkala ia wajib melaksanakan salat atau tatkala ia hendak melaksanakan salat, fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salati, maka wajib baginya mempelajari apa-apa tentang salatnya atau apa-apa ya sesuatu yang menyangkut tentang salatnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhas shalah, sesuai dengan atau dengan kadar tertunaikannya kewajiban salat. Dengan kadar tertunaikannya kewajiban salat, maka itu cukup baginya. Yang wajib itu. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu, dan wajib baginya mengilmui atau mempelajari ma yaqa'u lahu, apa-apa yang sedang ia kerjakan. Ini mengulang-ulang sebenarnya. Kalimatnya mengulang-ulang. Biqadri ma yuaddi bihil wajiba, dengan kadar atau biqadri dengan kadar atau dengan ukuran ma yuaddi bihil wajib, tertunaikannya kewajiban. Kenapa kok bisa kayak gini? Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Karena apa-apa yang dengannya menjadi lantaran
tertunaikannya kewajiban, yakunu fardhan, maka hukumnya menjadi wajib. Maka hukumnya menjadi wajib. Dan ini ada kaidah yang sangat penting ketika kita membahas tentang fikih, yaitu apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail, perantara-perantara atau sesuatu yang menjadi perantara, ia mempunyai hukum al-maqasid, tujuannya. Jadi misalnya antum sebelum misalnya bangun tidur dalam kondisi jelas ini katakanlah jangan bangun tidur misalnya, antum maaf buang angin, lalu antum tidak sholat. Sholat ini hukumnya wajib, sholat ini hukumnya wajib. Akan tapi antum dari kondisi hadas, tidak suci, lalu apa yang harus antum lakukan? Bersuci. Dengan apa? Dengan wudu. Nah, wudu ini yang mengantarkan antum ke kewajiban sholat, hukumnya menjadi wajib. Paham ya? Jadi hukum perantara itu sedangkan hukum tujuan atau yang dituju. Misalnya juga tadi contoh yang wajib. Nah, kalau misalnya tujuannya sunnah, maka perantara yang mengantarkan kepada sunnah tadi hukumnya menjadi sunnah. Kalau misalnya perkara yang haram jadi tujuannya, maka perantaranya menjadi haram hukumnya, dan seterusnya. Wa kadzalika fi shaum waz zakati, dan begitu pula fi shaumi dalam masalah puasa, waz zakati dan zakat. In kana lahu malun, dan zakat jika ia punya uang atau punya harta. Jadi misalnya kita tahu zakat mal itu nisabnya berapa? Batasannya berapa? Batasannya berapa? Berapa gram emas? Hah? 85 gram emas. Ini kalau yang sahih. 85 gram emas. Atau diuangkan berapa kira-kira? 40 juta ya? 42,5 juta. Nah, katakanlah kita memang cuma 500 ribu. Maka saat itu, kondisi itu, saat kita punya uang 500 ribu, tidak wajib hukumnya bagi kita untuk mempelajari tentang zakat mal. Kan tapi belajar tentang zakat mal nggak masalah, berpahala insya Allah. Akan tapi hukumnya nggak lagi wajib, belum wajib. Akan tapi kalau uang kita misalnya 50 juta sudah mencapai 50 juta, maka wajib hukumnya kita mempelajari tentang zakat mal. Berapa batasan zakat mal? Oh 42,5. Oh duit saya lebih. Haruskah haul 1 tahun misalnya, harus diam di kita selama 1 tahun harta tersebut? Ya kita pelajari hal seperti itu. Itu maksudnya ilmu hal. Wal haji iwajaba alaih. Begitu pula tentang haji tatkala menjadi wajib baginya. Jadi sudah punya uang, sudah punya harta berlebih, maka wajib hukumnya ia mempelajari kewajiban-kewajiban yang bisa tertunaikan dengan banyaknya harta tersebut. Misalnya haji, nggak bisa misalnya kita udah berlebih, haji kapan-kapan lah. Padahal yang pengen haji, masya Allah banyaknya, sudah antri sekian tahun untuk berhaji. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Begitu pula wajib mempelajari ilmu tentang buyu' atau jual beli in kana yattajir, jika ia berdagang. Pada masa Khalifah Umar, beliau menerapkan peraturan gimana yang kita masyhur di kalangan kita, bahwasanya haram hukumnya masuk pasar atau berjual beli bertransaksi di pasar kecuali orang yang telah mengetahui hukum-hukum tentang jual beli. Seandainya diterapkan sekarang mungkin nggak ada yang jualan di pasar, nggak ada transaksi di pasar. Karena mengetahui hukum tentang jual beli berarti mengetahui mana yang halal, mana yang haram.
Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya akan datang suatu zaman di mana orang-orang tidak lagi memperdulikan tentang masalah halal dan haram. Qila li Muhammad ibn al-Hasani rahimahullahu ta'ala, dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala, beliau seorang ulama yang zuhud, dikatakan kepada beliau, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, wahai syekh, tidakkah engkau menulis kitab tentang zuhud? Ada wara', ada zuhud. Apa bedanya antara wara' dan zuhud? Wara' dan zuhud. Asantum barakallahu fi. Dengan Mas Ansi ya, Mas Ansi, Masya Allah. Jadi singkatnya nanti akan jelaskan oleh musannif. Kita lanjutkan dulu tentang zuhud dulu. Beliau berkata, sannaftu kitaban fil buyu'. Oh, aku sudah menulis kitab tentang jual beli. Loh, apa kaitannya diminta untuk menulis tentang kitab zuhud, tapi jawabannya sannaftu kitaban fil buyu'. Oh, aku sudah menulis kitab tentang jual beli ini. Artinya seperti yang kita singgung tadi di hadis, bahwasanya akan datang suatu zaman di mana orang tidak lagi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Secara tidak langsung beliau memaknai kata zuhud itu sendiri. Yakni az-zahidu, orang yang zuhud itu man, yaitu orang yataharrazu 'anis syubhati wal makruhati fit tijarat, yaitu orang yang menjaga diri dari perkara yang syubhat wal makruhat fit tijarat, dan perkara-perkara yang makruh fit tijarat, dalam jual beli. Yang dimaksud makruh di sini indal ulama'il mutaqaddimin, di sisi ulama-ulama dahulu. Kalau ulama dahulu bilang makruh, maka artinya makruh haram. Tidak ada perkara yang syubhat dan perkara yang haram. Makruh di sini perkara yang haram. Karena syubhat sendiri itu hukumnya kan makruh, lebih utama ditinggalkan. Karena jelaskan Rasulullah SAW, faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yarah ila akhirih. Dan barang siapa yang jatuh pada perkara syubhat atau datang kepada perkara syubhat, maka lama-kelamaan ia akan datang ke perkara yang diharamkan oleh Allah. Akan datang ke perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana seorang penggembala yang dilarang menggembala ke suatu daerah larangan. Ada padang rumput A, ada padang rumput B. Padang rumput B diharamkan. Saya nggak boleh menggembala di sini. Kan tapi ia menggembalakannya di tepi-tepi antara A dan B. Suatu saat kambingnya akan lama-kelamaan akan bergeser ke arah yang diharamkan. Dan itu gambaran bagi orang yang mendekati perkara yang syubhat. Nah, sekarang kan aneh. Misalnya katakanlah hukum rokok misalnya. Hukum rokok apa? Oh, tidak haram ini. Apa hukumnya? Makruh. Makruh masih tetap dilakukan. Makruh masih tetap dilakukan. Dan gambaran orang sekarang az-zuhud atau az-zuhdu, sifat zuhud ini bukan menjauhkan diri dari perkara yang syubhat dan haram, akan tapi apa? Misalnya pakaiannya dekil atau orangnya, rumahnya ya dibuat sengsara hidupnya, itu maksudnya zuhud katanya. Padahal misalnya ada orang kaya lalu ia berpakaian sesuai dengan apa yang punya tanpa bermaksud riya atau pamer atau sum'ah,
maka itu juga zuhud. Yang mengamalkan firman Allah Ta'ala bagaimana Fadli? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, masyaallah. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka kabarkanlah kepada manusia. Fahaddits, tambahkanlah. Maka zuhud di sini bukan yang berpakaian. Kalau sekarang kan yang anehnya seperti itu. Di berita-berita misalnya ada orang katakanlah bertapa dengan rambut gimbal, dengan tidak pernah mandi selama 1 tahun misalnya. Dikatakan itu zuhud katanya. Bahkan dihormati, disebut kiai atau wali katanya. Ya Allah. Wali Allah seperti itu. Wali Allah itu siapa? Wali Allah siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu wali Allah. Dalilnya? Dalilnya mana? Di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah halaman kedua, jadi juz ketiga. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril mu'amalati wal hiraf. Dan wajib hukumnya wa kadzalika yajibu fi sa'iril mu'amalati wal hiraf, dan begitu pula maksudnya menjaga diri dari perkara yang syubhat dan makruh dalam setiap muamalah kita, wal hirafi, dan segala sesuatu yang kita miliki atau harta, itu hiraf. Sedikit tentang zuhud dan wara'. Para ulama ada yang tidak membedakan antara wara' dan zuhud. Akan tapi yang benar adalah wara' dan zuhud ini berbeda. Para ulama lain berpendapat wara' dan zuhud ini berbeda. Berbeda dari segi wara' merupakan bagian dari zuhud. Wara' merupakan bagian dari zuhud, yaitu menjauhkan diri dari perkara yang syubhat dan haram, itu wara'. Adapun zuhud ada tingkat-tingkatan. Yang pertama, menjauhkan diri dari perkara yang haram. Itu zuhud tingkat pertama. Tingkat kedua, tidak berlebihan dengan sesuatu yang halal. Tidak berlebihan dengan sesuatu yang halal. Itu tingkat kedua. Dan tingkat ketiga, menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan zikir kepada Allah. Dan tidak mungkin terkumpul semua ini ke dalam diri seorang mukmin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tidak mungkin terkumpul antara wara' dan zuhud ini dalam diri seorang mukmin. Adapun terkumpul mungkin, tapi sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi wara' merupakan bagian dari zuhud, atau tingkatan pertama dari zuhud itu wara'. Tingkat berikutnya yaitu zuhud yang khusus. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, dan setiap orang yang tersibukkan dengan muamalah dan hiraf, misalnya disebutkan bekerja, berdagang dan lain-lain, atau memiliki harta yang berlimpah, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram, maka wajib baginya mengilmui tentang penjauhan diri dari perkara yang haram. Menjauhkan diri dari perkara yang haram wajib hukumnya. Mana yang haram, mana yang halal, ia harus belajar. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi,
Dan begitu pula wajib baginya mempelajari tentang kondisi-kondisi hati. Kondisi-kondisi hati. Minat tawakkuli, dari perasaan tawakal atau dari sifat tawakal. Wal inabati, dan kembali kepada Allah maksudnya. Nah, hamzah. Wal khasyati, rasa takut. Wal ridha, dan rasa ridha. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena hal itu menimpa setiap kondisi. Hal itu terjadi di setiap kondisi. Atau seorang itu tertimpa, maksudnya seorang itu pasti tertimpa keadaan-keadaan tadi, tawakal, inabah, semuanya pasti dialami oleh setiap orang. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan keagungan ilmu la yakhfa, tidak samar, ala ahadin, untuk setiap orang, idh huwa mukhtassun bil insaniyati, bahwasanya ilmu itu dikhususkan untuk manusia. Bahwasanya ilmu itu dikhususkan untuk manusia. Lianna jami'al khisali, karena segala tingkah atau perilaku atau perkara, siwal ilmi, selain ilmu, yashtariku fiha al-insan wasairul hayawanat. Selain ilmu, maka manusia dan hewan itu juga punya. Selain ilmu, manusia dan hewan punya. Akan tapi untuk ilmu itu dikhususkan untuk manusia. Kasyaja'ah, seperti sifat berani. Berani manusia dan hewan punya. Wal jur'ati, dan nekat, sama-sama punya. Wal quwwati, dan kekuatan, jelas. Wal judi, dan pemurah. Hewan apa yang pemurahnya? Hewan apa yang pemurah? Hah? Lebah? Kucing. Ya, semua hewan pemurah di depan anak-anaknya mungkin. Wasyafaqati, dan kasih sayang, sama punya manusia dan hewan. Wa ghairiha, dan selain sifat-sifat tadi. Siwal ilmi, kecuali ilmu. Hewan dikatakan tidak berilmu. Saya hewan bisa lompat, melompati apa? Lingkaran yang berapi. Apa dikatakan, oh ini dia alim ini. Ya ahadu minal ulama, dia seorang ulama ini. Nggak mungkin kan? Kita katakan dia terlatih gitu dong. Dia terlatih.
Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam 'alal malaikah. Dan oleh karenanya Allah tampakkan keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam 'alal malaikah, di atas para malaikat. Bahkan malaikat pun kalah. Dari sisi dimuliakannya Allah, dimuliakannya Adam oleh Allah dalam hal ilmu. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah perintahkan para malaikat itu bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sedikit lagi ya. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Dan sesungguhnya ilmu itu menjadi wasilah kepada ketakwaan. Menjadi wasilah pada ketakwaan. Allati yastahiqqu bihal karamah. Yang mana dengan ketakwaan tadi maka seseorang berhak mendapatkan karamah atau kemuliaan. Jadi karamah di sini bukan berarti antum setelah bertakwa bisa terbang misalnya. Bukan. Atau dia berjalan di atas air, bukan. A'zamul karamah istiqomah. Karamah yang paling agung, paling mulia menurut Ibnu Taimiyah adalah istiqomah. Untuk istiqomah di jalan Allah itu karamah yang besar. Bukan berarti antum ditusuk pakai pisau nggak mempan misalnya, tapi tusuk pakai cemiti bisa. Indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Was-sa'adatul abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki atau abadi. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan bin Abdullah, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin al-Hasan bin Abdullah, syi'run, sebuah syair. Ta'allam, belajarlah kalian. Ta'allam, belajarlah kamu. Fa innal ilma zainun li ahli, karena sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya. Zainun li ahli, perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan keutamaan. Wa unwanun li kullil mahamidi, dan tanda bagi setiap yang terpuji. Tanda bagi setiap yang terpuji. Jadi tanda terpuji itu ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin, dan senantiasalah mengambil faidah setiap hari. Senantiasalah mengambil faidah setiap hari. Wa kun mustafidan, dan jadilah orang yang senantiasa mengambil faidah kulla yaumin, setiap hari. Ziyadatan minal ilmi, istifadah atau mengambil faidah tambahan dari ilmu. Wasbah, dan berenanglah. Sibaha, olahraga berenang. Wasbah, berenanglah. Fi buhuril fawaid, di dalam lautan-lautan, dalam lautan faidah. Ini setiap hari, kewajiban untuk ilmu setiap hari. Sebenarnya bukan sepekan sekali misalnya. Ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah sepekan sekali ngaji. Sabtu digunakan seluruhnya misalnya untuk belajar, alhamdulillah. Dan para ulama kita menjadi contoh tentang kegigihan mereka dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Syekh Al-Albani, beliau membaca dalam sehari, itu diriwayatkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau belajar, Syekh Al-Albani belajar membaca selama 18 jam sehari. Itu 3/4 dari kehidupan beliau ya. 3/4 ya. 3/4 dari kehidupan beliau digunakan untuk membaca. Bahkan beliau pernah suatu ketika
tatkala beliau membaca di perpustakaan, beliau mengambil kitab yang atas. Jadi beliau naik ke tangga, dan beliau nggak sadar di atas tangga selama 6 jam. Jadi beliau membaca, mencari sesuatu yang beliau cari di atas tangga ini, karena di rak yang di atas, beliau membaca selama 6 jam nggak sadar. Di atas tangga berdiri. Syekh Asatri juga pernah mengatakan, kalau pas libur, saya bisa membaca dalam sehari di perpustakaan di maktabah selama 18 jam. Ustaz Yazid Hafizullah juga pernah menyarankan bahwa saya penuntut ilmu itu setiap hari minimal 4 jam membaca. Minimal 4 jam membaca, minimal. Berapa jam kita? Alhamdulillah sejam, alhamdulillah. Tafaqqah fa innal tafaqqah belajarlah fikih. Tafaqqah, belajarlah fikih. Fa innal fiqha, karena sungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidin, sebaik-baik penuntun. Sebaik-baik penuntun. Ini syair. Jadi syair itu qaidi, sebenarnya qaidin. Ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi, dan sebaik-baik tujuan. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, ialah ilmu yang menunjukkan pada jalan-jalan hidayah. Wal hisnu, ialah ilmu yang menjadi benteng. Hisnul muslim berarti benteng seorang muslim. Yunji min jami'i syada'id, yang menyelamatkan min jami'i syada'id, dari seluruh kesulitan atau kesusahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, maka seorang faqih, maksudnya seorang ahli fikih yang wara', mutawarri' itu sama artinya dengan wari', atau orang yang wara', yang mengerti mana perkara yang haram, mana perkara yang halal, lalu ia meninggalkan perkara yang haram, itu wara' namanya. Asyaddu 'ala syaitan, lebih berat bagi syaitan, lebih berat bagi syaitan. Min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Maksudnya bukan berarti orang yang fakih, orang yang wara' tadi nggak beribadah, bukan. Akan tapi orang yang wara' tadi, atau orang yang ahli ilmu yang wara', dia beribadah dengan dasar ilmunya. Sedangkan orang yang abid, ini yang dimaksud abid di sini orang ahli ibadah, orang yang sekedar memfokuskan diri untuk ibadah tanpa belajar misalnya. Maka untuk orang seperti ini lebih berat bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Untuk pelajaran adab kita cukup sampai sekian. Alhamdulillah. Bertanya Mas, yang tadi yang terakhir Mas mengerti bagi setan itu lebih berat daripada semua. Bagi syaitan ketika menggoda mereka. Jadi syaitan menggoda seorang faqih wahid yang wara', yang tahu perkara halal haram, maka ini lebih berat menggodanya daripada 1000 ahli ibadah yang enggak menyibukkan dirinya dengan ilmu. Baik, cukup sekian. Kita berlanjut ke lagi. Karomah itu artinya apa sebenarnya? Al-karamah, kemuliaan. Al-karamah itu kemuliaan. Jadi karamah itu bukan ya seperti kan, bukan ditusuk enggak apa-apa misalnya. Bukan. Itu bukan karamah sekali. Maka Rasulullah pernah
apa? Berdarah-darah tak kalah perang Uhud. Apakah Rasulullah tidak punya karomah? Rasulullah punya karomah, kemuliaan beliau besar.